Halo, selamat pagi semuanya. Mari kita nikmati segelas air hangat. Kebetulan ini diisi serai sama jahe. Untuk sekedar bersyukur, menikmati indahnya hari ini. Seperti yang sudah sering kita dengar, kita baca bahwasanya banyak sekali sekarang teman-teman kita atau orang-orang yang sedang berada di perasaan menderita. Nah, menderita ini adalah salah satu penyebab kita bisa mengalami sakit tubuh. Penderitaan ini bisa berakibat fatal pada tubuh kita. Sakit-sakit tubuh yang kita alami banyak sekali disebabkan oleh perasaan menderita tersebut. Bahkan menurut penelitian ada yang mengatakan bahwa lebih dari 70% sampai 80% sakit kita atau sakit tubuh disebabkan oleh pikiran kita. Nah, dulu Titiang juga pernah mengalami sakit psikosomatik. Psikosomatik itu adalah sakit tubuh yang disebabkan oleh pikiran. Adapun ciri-cirinya yang bisa Titiang rasakan seperti perasaan yang tidak enak, kemudian tidur. Nah, dari segi kualitas tidur sudah barang tentu sangat-sangat tidak bagus, tidak nyaman. Bahkan kadang hanya merasa tidur di atas jam 3 pagi baru merasa bisa tidur. Dan kalaupun bisa tertidur, bangunnya pagi hari itu tidak pernah merasakan tenaga yang fit. Pokoknya tenaga itu selalu lelah. Nah, kemudian dari fisik, setelah tenaga kita mengalami penurunan, sudah barang tentu aktivitas fisik tidak bisa kita lakukan dengan maksimal. Di tubuh ini juga banyak sekali kita mengalami sakit, seperti perut yang begah. Sedikit saja dimasukkan makanan, perut ini rasanya kembung, begah. Kemudian naik sedikit napas. Napas itu rasanya pendek, sangat sulit sekali untuk melakukan napas normal. Bahkan lebih banyak melakukan penarikan napas panjang. Merasa sangat cemas, merasa sangat khawatir. Kemudian irama napas juga tidak teratur, kadang kencang tuk 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 tuk, atau kadang merasa lambat yang membuat kita menjadi semakin takut, semakin cemas. Jangan-jangan hidup ini akan berakhir hari ini. Di kerongkongan juga di seputar sini rasanya ada seperti yang mengganjal. Ada rasa ingin naik ke atas atau bahkan kadang tidak nyaman di seputaran kerongkongan. Ketika lidah dijulurkan seperti itu, lidah ini putih, banyak seperti jamur. Kemudian sakit kepala sebelah hampir setiap hari dirasakan. Nah, setelah Titiang baca atau Titiang dengar dari teman-teman, dari guru-guru, itu adalah sakit tubuh yang disebabkan oleh pikiran Titiang sendiri. Kemudian di leher belakang sini terasa kaku. Kadang ada seperti ditekan di leher belakang. Di dada kiri
Kadang sakit bahkan tembusnya sampai ke belakang. Jadi pikiran gak enak, jangan-jangan ini sakit jantung. Di perut juga sudah barang tentu seperti orang katakan bahwa itu adalah penyakit MAH atau penyakit asam lambung, dimana lambung kita sedikit aja diberikan makanan udah terasa sakit, nggak diberikan makanan juga terasa sakit. Nah, hal itu sebenarnya disebabkan oleh kecemasan kita yang terlalu tinggi, kekhawatiran kita yang terlalu tinggi, penderitaan kita yang terlalu tinggi. Pikiran kita terlalu sering loncatannya ke masa lalu dan masa depan. Padahal untuk bisa keluar dari sakit ini, kuncinya sederhana, yaitu rasa bahagia. Seperti sederhana sekali bersyukur di pagi hari menikmati secangkir air hangat, minum, rasakan, nikmati dia masuk ke tubuh kita, bersyukur. Nah, ketika kita bersyukur, di tubuh kita merasakan suatu kelegaan, suatu ketenangan pikiran kita. Karena kita bisa berada di situasi terkini. Hanya situasi terkini yang bisa kita nikmati. Nah, rasa bahagia inilah yang kemudian bisa melenyapkan segala penyakit-penyakit pikiran yang bisa berakibat pada tubuh kita. Bahkan ada yang mengatakan kencing manis, kemudian batu ginjal, atau mengalami masalah di ginjal, mengalami masalah di hati, itu bisa disembuhkan dengan rasa bahagia. Dengan berbahagia, tubuh kita mengeluarkan sudah barang tentu hormon bahagia. Hormon bahagia inilah yang menyebabkan rasa rileks, rasa damai, rasa nyaman, yang membuat tubuh kita yang cerdas ini untuk merasa sehat. Nah, ketika tubuh kita merasa sehat, sudah barang tentu pikiran kita akan merasa tenang. Nah, ketika terus tubuh merasa sehat, dan tubuh akan benar-benar menjadi sehat, pikiran yang merasa tenang akan benar-benar menjadi nyata bahwa pikiran kita akan tenang. Dan kebahagiaan kunci utama untuk kita bisa meraih kesehatan. Sadari dulu bahwa kita sakit disebabkan oleh pikiran kita yang berupa perasaan menderita. Nah, sembuhnya juga sama, sembuhnya dengan pikiran kita yang merasa bahagia. Karena lawan dari menderita adalah rasa bahagia. Selalulah berbahagia tanpa sebab, tanpa syarat. Bahagia. Dan salah satu cara berbahagia yang tergampang dengan tersenyum, dengan tertawa. Biarkan diri kita tertawa, tersenyum tanpa syarat, tanpa sebab. Hanya tersenyum karena kita sadar bahwa ketika kita tersenyum, kita akan bahagia. Dan ketika kita bahagia, kita akan sehat. Jadi senyum itu bukan untuk orang lain. Senyum itu untuk diri kita sendiri. Tersenyumlah pada semua. Tersenyumlah pada siapa saja. Munculkan rasa bahagia, rasakan bahagia tersebut, nikmati kebahagiaan tersebut dalam keseharian kita. Lama-lama sakit-sakit tersebut, tensi tinggi, cepat tersinggung, mudah marah, swing mood,
mood kita yang tidak teratur, kadang terlalu cepat naik, kadang terlalu cepat turun, bersedih, serta sakit-sakit fisik yang lain pelan-pelan mulai bisa kita atasi. Itu yang Titiang alami dulu. Makanya Titiang sangat berterima kasih sekali pada guru Titiang, Sri Haji Adi Guru Siwambara, yang telah memperkenalkan terapi yoga tertawa. Salah satu terapi terdahsyat yang Titiang rasakan sendiri. Karena Titiang bicara ini bukan sebagai seorang yang paham sekali tentang sakit psikosomatik, tetapi Titiang bicara ini karena Titiang mengalami langsung. Nah, apa yang Titiang ceritakan ini adalah apa yang Titiang alami. Bagaimana menderitanya, sudah datang ke dokter-dokter yang dokter-dokter sangat hebat sekali. Beliau mampu mengobati sakit-sakit yang dialami oleh kita semua. Hormat sujud bahkan Titiang pada dokter. Kemudian penyembuh-penyembuh tradisional luar biasa sekali, mereka bekerja membantu. Namun sayangnya sakit yang Titiang alami adalah sakit yang disebabkan oleh pikiran Titiang dengan rasa menderita tadi. Jadi kuncinya satu, rasa bahagia. Tetap jaga kebahagiaan agar kita bisa mendapatkan kesehatan. Salam Rahayu, selamat mencoba, tetaplah berbahagia, lakukan tertawa, lakukan syukur, berbahagialah.